Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita masuk lagi servisan ini Oppo A5i ya teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya coba menggunakan unlock tool namun tidak tembus. Ini handphone posisinya KD Loader 9008 ya, karena sudah saya eksekusi langsung saya cabut. Untuk menghidupkannya di sini kita akan tekan dan tahan 3 tombol ya. Ini dia serinya. Ini Oppo A5i ya teman-teman. Ini untuk menghidupkannya saya hidupkan dulu posisi handphonenya, tekan dan tahan volume atas, volume bawah dan power secara bersamaan. Tunggu hingga logo Oppo muncul ya teman-teman. Karena status handphone sebelumnya sudah saya eksekusi namun pilot menggunakan unlock tool. Oke, nah ini sudah muncul logo Oppo. Sebenarnya bisa juga dibongkar ya teman-teman. Jadi kita akan coba dulu. Dan sebelumnya saya juga sudah coba menggunakan unlock tool namun tidak tembus ya. Oke, untuk handphonenya ini terkunci ya teman-teman. Dan ini tadi teman-teman perhatikan sudah masuk logo penyetingan bahasa. Oke, saya hidupkan dulu. Coba kita set. Nah, ini dia. Ini ada logo gemboknya. Untuk Neo Security, logo gembok itu tidak support via USB only ya teman-teman. Tuh teman-teman perhatikan di pojok kiri atas monitor di handphonenya itu ada logo gemboknya ya teman-teman. Dan ini tidak akan bisa kita lewati. Dan handphone stuck di sini ya teman-teman. Coba kita cek tipenya dulu di bintang pagar 899 pagar, karena untuk seri ini hampir sama dengan Oppo A3X ya teman-teman. Jadi ini tipenya, dan cek software version CPH2773 dan dia memakai Android 14 ya teman-teman. Ini sudah Android 14 dan saya sudah coba sebelumnya menggunakan unlock tool namun tidak tembus ya teman-teman. Oke, sebelum kita eksekusi dengan cara kasar, dan saya akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya gagalnya menggunakan unlock tool itu seperti apa. Oke, ini dia tipenya ya teman-teman. Oke, kita posisikan handphone mati dulu, kita masuk ke versi 1.2 ya teman-teman. Dan kita masuk ke recovery mode. Ini saya buka PC terlebih dahulu, durasi video saya percepat karena di sini gagal ya teman-teman. Oke, dan saya akan masuk ke unlock tool, jalankan unlock tool, dan kita masuk ke tab Oppo ya teman-teman. Masuk tab Oppo dan pilih tipenya Oppo A5i karena CPH2773 tadi ya. Oke, kita matikan dulu, masuk ke recovery mode dengan cara tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan. Ketika muncul logo Oppo, lepaskan tombol power dan dia akan masuk seperti ini. Coba kita masuk. Nah, ini deteksi di loader 9008. Ini prosesnya teman-teman. Dan kita akan lihat di sini, saya hanya memastikan kepada teman-teman ini gagalnya seperti ini ya teman-teman. Karena saya sudah coba juga tidak tembus ya teman-teman. Oke, masih proses ya. Ini kita tunggu saja. Masih kita tunggu, dan durasi di sini saya percepat ya. Ini gagal di sini. Dia tidak akan masuk menu dan handphone ngebreak di sini ya teman-teman. Dan makanya di awal tadi saya langsung menekan 3 tombol ya, karena sini sudah pasti handphone tidak tembus unlock tool dan tidak tembus USB only. Kita akan lakukan direct ya teman-teman. Jadi untuk melakukan direct itu kita harus melepaskan semuanya, membongkar handphonenya, dan kita akan ambil titik test point ya teman-teman. Ini titik ISP pinoutnya. Oke, kita akan coba menggunakan EJP ya teman-teman. Kita akan gunakan IC Jetak Plus. Dan ini dia soketnya, ini ISP-nya ya teman-teman. Dan untuk ISP-nya ini saya akan lewat. Kita akan butuh 4 pin di sini. Yang pertama CLK, CMD, dan ground ya teman-teman. Untuk ground bisa manfaatkan di kaleng. Dan kebetulan di sini sudah saya terakan, tinggal teman-teman jumper. Untuk CLK itu posisinya tersembunyi ya teman-teman. Nanti kita bersih, kita crack sedikit lah. Oke, ini kita akan potong dulu, kita ambil dulu, kita potong kalengnya untuk mengambil ISP ya. Dan ada beberapa kasus sebelumnya saya menggunakan metode congkel MMC dan congkel UFS ya. Karena efek saya menggunakan F64 itu tidak
mau connect ya teman-teman, tidak detect ya, susah connect lah intinya. Oke, ini kita potong sedikit, kita hanya mengambil di bagian ISP-nya. Untuk bagian ISP pin out-nya di sini ya teman-teman. Di bagian ini kita adakan celah, kita buatkan celah, lanjut kita crack jalur ISP-nya. Ini jalur CLK. Di bagian jalur CLK ini nanti akan ketemu titik ya teman-teman, jadi dia akan bulat ketika kita crack. Untuk pengerikannya jangan terlalu dalam ya, cukup menghilangkan. Nah ini ada 3 pin nih kelihatan nih. Oke, kita crack dulu, kita maksimalkan dulu pengerikan. Hati-hati memutus jalur ya, kalau terlalu dalam jadi akan nantinya akan memutus jalur. Oke ya, ini dia. Di sini saya dapati tiga pin yang terkrek oleh pisau IC-nya. Yang benar itu adalah yang paling yang posisinya hampir bulat ya teman-teman. Kalau yang dua di bawahnya itu jalur bukan titik ISP-nya. Karena di sini sudah terkrek, kita rapikan saja. Dan ini bagian data 0. Di data 0 kita perlu pengerikan juga karena tertutupi oleh pelapis boardnya ini. Oke, kita maksimalkan penutupannya dan di sini kita tutupi dulu ya. Kita tutup di bagian jalur yang tadi. Ini saya rapikan dulu. Nanti di bagian jalur yang ikutan terkrek ini akan saya tutupi menggunakan lem UV seperti ini. Jadi pada saat kita menjemper nantinya itu tidak mengenai jalur lain. Oke, kita panaskan dengan lampu UV. Kita tunggu lem UV-nya mengering. Setelah kering nanti kita bisa lanjutkan untuk pemasangan ISP pin out-nya. Sebelum kita pasang, kita rapikan lagi ya, kita rapikan lagi dan pastikan jalurnya benar-benar tidak tertutupi oleh lem UV tadinya yang kita pasang. Oke, dan lanjut kita siapkan ISP pin out-nya, adapter ISP-nya, dan kita akan coba menggunakan EJP ya teman-teman. Kita akan coba menggunakan IC JTAG Plus. Apakah dengan IC JTAG Plus ini bisa kita bypass dengan metode ISP atau tidak ya teman-teman? Karena beberapa kasus di F64 itu sharing tidak detect ya teman-teman. Sekarang saya sering bingung sendiri sih saat mengkoneksikan dengan F64. Jadi saya akan coba menggunakan ECG Tab Plus. Infonya dengan menggunakan ECG Tab Plus ini akan mudah pada saat ESP, mudah detect ya teman-teman. Oke, ini kita jumper dulu CLK-nya. Saya menggunakan mata solder yang harusnya di sini mata solder runcing ya teman-teman, karena mata solder runcing saya sudah rusak dan patah juga kemarin mau dipakai malah enggak mau panas ya, jadi saya akan gunakan mata solder ini saja karena masih ada celah ya teman-teman. Jadi kalau tidak mau bisa gunakan, kalau tidak mau susah sih bisa gunakan mata solder yang runcing. Nah ini di bagian data 0 dan di bagian data 0 kita jumper juga, pastikan jemperannya ini benar-benar pas ya teman-teman. Oke, saya solder dan ini sudah pas ya. Lanjut di bagian CMD. Untuk CMD di sini sudah ada, kita tidak perlu pengerikan karena sudah ada pin dan sudah ada timahnya. Tinggal lanjut saja penyelenggaraan ya teman-teman. Jangan lupa kasih plug sedikit, teman-teman kasih plug dan agar timah yang di bornya itu mudah melunak ya teman-teman. Jadi kita pembelajaran itu cepat nantinya. Lanjut, di sini akan saya solder. Pastikan dia menempel teman-teman. Nah, ini sudah, dan CLK, CMD dan data 0 sudah kita jemper dan sudah saya hubungkan ke adapter F64 ya. Tinggal satu test point lagi yaitu ground. Ground bisa kita manfaatkan kaleng atau di bagian ini ya. Ini saya tambah timah di sini.
Oke, ini kita jemper juga bagian groundnya. Kalau ground tidak dijemper, itu tidak detect. Untuk PCC dan PCC key kita gunakan baterai dan USB ya teman-teman nantinya. Oke, ini sudah kita jemper, lanjut kita eksekusi. Dan saya menggunakan IC Jetak Plus. Di sini saya siapkan juga baterainya dan kita pasang ke handphonenya, serta siapkan USB yang tercolok PC ya teman-teman. Pastikan handphone terdeteksi di PC ya. Untuk jadi ketika teman-teman menginstal IC Jetak Plus ini, untuk drivernya sudah sekalian terinstall ya. Jadi saya tidak sediakan pembuatan drivernya. Oke, lanjut kita jalankan IC Jetaknya. Oke, kita jalankan dan kita colok IC Jetak ke PC ya teman-teman. Sambil kita tunggu IC Jetak ini terbuka. Dan itu lampu di bagian boxnya sudah berkedip ya teman-teman, menandai boxnya sudah terdeteksi. Nah, ini dia sudah terbuka. Saya menggunakan IC Jetak versi yang paling terupdate ya teman-teman. Oke, ini saya besarkan dulu lah. Ini versi yang ini. Ini versinya. Dan lanjut kita masuk ke MMC. Lanjut di sini pilih dengan metode ISP ya teman-teman, dan kita klik detect. Ini masih ada yang belum terkoneksi. Teman-teman perhatikan ada dua keterangan di sini merah atau gagal. Dan coba kita cek lagi jemperannya. Biasanya seperti ini, ada jemperan yang enggak connect. Oh, ternyata ini ya teman-teman. Ternyata bagian saya salah pasang tadi ini. Bagian ini dia sudah terdeteksi di EJP. Dan itu efek tadi USB-nya tidak terpasang oleh saya, jadi tidak detek tadinya ya teman-teman. Oke, ini sudah terdeteksi, sudah terbaca file-filenya oleh EJP-nya ini. Lanjut kita akan lakukan bypass FRP-nya. Oke, ini sudah terbaca. Kita masuk ke lanjutan ini. Di bagian lanjutan di bagian ini ya teman-teman, kita klik erase FRP ini. LS dan yes. Ini sebenarnya tidak lama prosesnya ya teman-teman. Nah, ini sudah done. Jadi untuk bypass FRP menggunakan EJP itu sangat yang paling penting itu ISP pinoutnya mudah connect ya teman-teman. Gak sama dengan tetangga sebelah. Jadi intinya seperti itu. Dan saya paling susah menggunakan F64 itu tidak detect ISP-nya. Kemarin juga sudah beli ISP versi 2-nya juga tidak detect. Akhirnya coba menggunakan EJP dan langsung detect, dan ini sudah terbypass ya teman-teman. Setelah kita bypass, kita lepaskan dulu jemperannya ini. Di 4 jemperan tadi kita lepaskan dan kita coba hidupkan nantinya ya teman-teman. Pastikan tidak ada gumpalan-gumpalan timah yang tersisa ya teman-teman. Jadi kita rapikan dan bekas jemperan kita angkat, serta satu ground tadinya saya lepaskan juga. Oke, jangan lupa dibersihkan sisa plug dan dirapikan juga di bagian ground ini. Ada gumpalan timah saya rapikan. Kalau tidak dirapikan nantinya itu akan terhalang oleh gumpalan timah ini ya teman-teman. Usahakan serapi mungkin ya, balik lagi seperti saya mula lah. Oke, ini udah. Lanjut kita bersihkan sisa plug dan kita pasang. Saya teskan untuk hidupkan handphonenya, apakah handphone mati atau
masih hidup ya teman-teman, atau juga apakah FRP-nya sudah terbypass atau belum. Oke, ini kita pasang dan kita akan coba hidupkan, pasang LCD, pasang baterainya, dan di sini saya coba colok charger. Dan alhamdulillah handphone tidak mati di sini ya. Handphone sudah muncul logo Oppo. Dan kita lihat nantinya apakah sudah terbypass FRP-nya atau belum ya teman-teman. Oke, kita masih tunggu. Untuk proses booting ini masih panjang lama ya. Jadi teman-teman tunggu saja hingga proses booting ini selesai. Di sini durasi video saya percepat. Oke, ini lama, bisa ditunggu sambil ngopi dulu. Usahakan dibantu charger, takutnya handphone teman-teman kehabisan daya bisa menyebabkan handphone gagal booting ya teman-teman. Ketika handphone gagal booting, handphone ada indikasi mati total ya. Oke, ini sudah muncul hello, sudah muncul logo hello screen, dan kita perhatikan sudah tidak muncul juga logo gembok. Coba kita set dulu ya, kita set dulu. Kita set, pilih bahasa, saya di bahasa Indonesia, dan pilih wilayah Indonesia paling atas ya. Oke, lanjutkan berikutnya, dan sudah tidak muncul logo gembok ya, jadi harusnya permasalahan down ya teman-teman. Oke, kita setting dulu lah, kita setting hingga masuk menu, apakah bisa masuk menu atau tidak. Jadi untuk Android 14 itu tidak support via UT, akhirnya saya eksekusi via box ya teman-teman, via USB, metode USB. Oke, ini kita klik lagi berikutnya. Kita klik berikutnya, kita setting hingga masuk menu, dan kita akan lihat tipenya. Untuk tipe ya kita sesuaikan ya. Kalau tadi di awal tadi kita cek di panggilan darurat, itu tipenya CPH 2773. Oke, ini memulai. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah hidup lagi dan handphone sudah masuk menu dan sudah bisa lagi dipakai ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Oh ya, untuk kasus seperti ini wajib menggunakan dusbox ya teman-teman. Wajib ada dusbox agar tidak ada kendala-kendala apapun di belakang yang menunggu teman-teman semua. Intinya handphone jelas kepemilikan dan kita terlepas dari urusan dari pihak kepolisian ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu tadi caranya, nanti teman-teman lihat sendiri kasusnya down ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat dan handphone sudah down ya teman-teman. Oke, dan saya sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.